Cek, halo sobat nih, Mega Slidah jawaban. Dan kemarin nggak upload ya coy. Memang dari sananya nggak upload, bukan gue yang nggak bikin. Gue tungguin nggak ada, memang nggak ada. Gue tunggu translate Indo nggak ada, translate Inggris nggak ada, translate Cina juga nggak ada. Yang artinya memang nggak ada, dari sananya nggak ada. Notifikasinya juga nggak ada. Biasanya kalau nggak update nih, ada notifnya. Biasanya entah alasannya sakit lah, ataupun lagi ada acara besar lah, atau apa gitu. Biasanya ada, tapi kali ini nggak ada. Makanya gue tungguin juga sampai malam abis maghrib nggak ada juga. Ya udahlah kalau nggak ada. Mau gimana lagi kan? Udah yuk langsung aja kita gaskan yang terbaru. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zauvan dia kedatangan para penjaga yang mencoba untuk dapat memeriksa kondisi kediaman dari kota mereka setelah penyerangan kepada istana Raja Feiyun. Dan di sini Zauvan dia mengatakan kalau dirinya berasal dari wilayah barat yang mengungsi ke wilayah tengah bersama dengan seorang gadis dan juga putra. Di mana para penjaga awalnya sedikit bingung ketika gadis ini dia mengaku sebagai istri dari Zauvan dan Zauvan menolaknya. Di mana Zauvan mengatakan kalau gadis ini bukanlah sama sekali istrinya, bukan istrinya, yang membuat penjaga mereka pun bingung dan bertanya-tanya apa maksud dari ini semua. Namun ketika Zauvan dia mengatakan kalau gadis ini adalah sepupunya yang memang melarikan diri bersama dengan dirinya ke wilayah tengah, membuat penjaga dia pun bingung dengan apa yang diucapkan oleh Zauvan. Apalagi saat ini Zauvan dia mengaku kalau dirinya sudah punya istri, dan itu juga membuat penjaga dia pun kesal dengan apa yang diucapkan oleh Zauvan yang berbeda jawabannya dari apa yang diucapkan oleh gadis itu, yang membuat penjaga dia pun bertanya dengan jelas apa dan kenapa, dan berikan jawaban yang pasti ucap dari seorang penjaga. Jika tidak, mereka akan menangkap Zauvan dan juga yang lainnya. Dan itu membuat Zauvan dia pun paham akan situasinya dan dia meminta izin kepada penjaga untuk membiarkan dirinya menjelaskan lebih awal. Dari awal. Di sini Zauvan dia pun mengatakan kalau dirinya bersama dengan gadis ini sebenarnya mereka tinggal di wilayah barat dan mereka adalah saudara sepupu, dan gadis ini dia sangat menyukai diriku tapi aku tidak bisa melakukannya karena dia memiliki bakat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan diriku. Bahkan itu juga telah terlihat sejak kami masih kecil. Dan sekarang kultivasinya juga sudah jauh melampaui diriku. Dan dengan kultivasi yang ia miliki yang ada di atas diriku, bagaimana mungkin aku bisa berpikir kalau diriku ini layak untuk dirinya, ucap dari Zauvan yang sembari mendramatisir. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh penjaga. Dia pun tahu kalau kultivasi yang dimiliki oleh Zauvan jauh di bawah dari gadis itu, dan sejujurnya kau memang tidak layak untuk gadis seperti itu, pikir dari para penjaga. Di sini Zauvan dia pun kembali mencoba untuk dapat mendrama, di mana dia mengatakan kalau dia sebelumnya bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik yang berasal dari sekte Xuantian, dan dia menikahi dan memiliki seorang putra, tapi sayangnya sekte mereka menantangnya hingga membuat dirinya harus pergi dari incaran para penjaga. Jadi mereka memutuskan untuk pergi menuju wilayah tengah untuk dapat menghindari mara bahaya itu. Dan itulah kenapa dirinya bisa berakhir di wilayah tengah. Dan dia juga mengatakan kalau dirinya cukup beruntung karena saudaranya sepupunya ini berhasil menjaga dirinya sepanjang perjalanan menuju wilayah tengah. Jika tidak, mungkin saja dirinya dan juga putranya akan berakhir dengan tidak baik, ucap dari Zauvan. Dan pengabdian yang diberikan oleh sepupuku adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak bisa kubalas dengan apapun itu, ucap dari Zauvan, yang membuat gadis ini dia pun iya hanya bisa membenarkannya walaupun dia juga nggak tahu apa yang diucapkan oleh Zauvan itu entah iya entah enggak. Namun di sini untuk Zauvan dia pun kembali mendrama dan dia mengatakan kalau saat ini hati yang ia miliki sudah dimiliki oleh orang lain dan dia nggak bisa menerima gadis ini sebagai wanitanya, yang membuat para penjaga mereka pun yang mendengarnya sepertinya berpikir kalau ini adalah sebuah cinta segitiga, dan itu adalah sesuatu yang kasihan sekali wanita ini. Dia harus putus asa jatuh cinta dengan seseorang yang tidak bisa membalas perasaannya. Menyedihkan, pikir dari para penjaga. Dan di sini penjaga mereka juga mengatakan dengan terus terang kalau wanita ini sangat cantik, tapi sayangnya dia nggak bisa melihat sosok yang luar biasa. Padahal dia ada di ranah virtual tingkat 8 dengan wajah yang cukup cantik sepadan seperti ini. Dia malah jatuh cinta dengan seorang kultivasi yang cukup rendah seperti ini, dan itu sungguh sangat menyedihkan, ucap dari para penjaga. Di sini penjaga mereka juga mengatakan kalau apa yang diucapkan oleh Zauvan sepertinya memang cukup masuk akal. Ketika seorang pria menyadari kalau dirinya memang tidak layak untuk wanitanya, dan sepertinya nggak ada yang perlu dicurigai di tempat ini, ucap dari seorang penjaga. Dan di sini penjaga dia juga mengatakan jika saja para penyusup ingin datang, mereka pasti akan menjaga situasinya dan tidak mungkin mau menceritakan tentang latar belakang mereka. Pastinya mereka akan senyap dan tidak akan mungkin muncul ke permukaan. Lagi pula siapa yang mau memberikan sebuah drama opera sabun seperti ini, ucap dari para penjaga. Dan si penjaga dia pun memahami kondisi yang dimiliki oleh Zauvan dan juga saudaranya.
Jadi di sini mereka cuma bisa mendata nama Zaufan dan pemilik baru dari properti ini karena sebelumnya pemilik ini adalah salah satu penjaga yang dimiliki oleh Raja Feiyun. Dan sekarang mereka telah menjualnya kepada dirimu dan sekarang ini adalah milikmu. Dan siapa namamu? Ucap dari seorang penjaga yang membuat Zaufan dia mengatakan kalau dirinya adalah Gu. Dia berasal dari keluarga Gu yang bernama Gu Yivan. Dan untuk putranya bernama Gu Santong. Ucap dari Zaufan. Dan untuk sepupuku ini dia adalah Qian, Gu Qian, ucap dari gadis ini yang mengaku dirinya sebagai Gu Qian. Ya, namanya adalah Qian. Dan untuk para penjaga setelah mendapatkan nama dan juga latar belakang siapa dan tidak dicurigai, membuat mereka pun mengatakan kalau semua sudah cukup. Dan mulai hari ini adalah rumah kalian, ucap dari penjaga. Di sini penjaga dia juga mengatakan jika saja ada muncul individu ataupun kelompok yang mencurigakan yang muncul di sekitaran dari kediaman mereka, segera lapor dan juga beritahu kami para penjaga yang ada di kediaman dari Raja Feiyun. Dan jika saja sulit untuk dapat melakukannya, buat saja keributan dan itu akan menarik perhatian bagi kami para penjaga yang sedang berpatroli, ucap dari para penjaga. Dan hal itu pun dipahami oleh Zaufan. Di sini Zaufan dia juga bertanya kepada para penjaga tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa kategorinya untuk dapat menyebut kalau itu adalah sosok yang mencurigakan. Ucap dari Zaufan yang membuat para penjaga mereka pun kesal. Bagaimana mungkin kau tidak tahu tentang sosok yang mencurigakan? Di sini para penjaga mereka mengatakan jika ada sosok yang tidak memiliki rumah, suka pelangak-pelongo, berkeliaran tanpa tujuan dan memiliki mata yang licik, bermuka musang dan rasa penasaran yang cukup tinggi serta rasa bersalah. Dan jika kau melihat sosok yang seperti itu, beri sinyal kepada kami kalau mereka adalah orang yang mencurigakan. Ucap dari para penjaga dan itu membuat Zaufan dia pun paham. Dan setelah kini para penjaga mereka pun pergi dan mereka pun akan pergi menuju rumah-rumah lainnya juga dan mereka akan gedor door to door mendata setiap rumah yang ada di kota Feiyun. Dan dengan begini mereka pun yakin tidak akan mungkin ada penyusup yang bisa masuk dan juga bersembunyi di kota mereka, pikir dari para penjaga. Sedangkan untuk Zaufan setelah para penjaga pergi dan mendengar apa yang diucapkan oleh para penjaga membuatnya melirik ke arah Gu Santong dan dia berujar, Sanzi kecil, sekarang tutup pintu depan dan antar wanita ini keluar. Ucap dari Zaufan yang membuat di sini Zaufan dan juga Gu Santong mereka pun membawa garis ini untuk dapat ditendang keluar, yang tentunya membuat Qian yang mendengarnya dan juga diusir seperti ini membuatnya pun bingung dan bertanya apa yang coba mereka lakukan. Dan untuk Zaufan dia pun mengatakan, "Hei, Nona, bukankah kau sebelumnya mendengar apa yang diucapkan oleh para penjaga itu? Seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal dan berkeliaran tanpa tujuan, mereka adalah sosok yang mencurigakan, bermuka musang, bermata licik, dengan rasa bersalah yang terpancar dari seluruh pancaran tubuhnya. Dia adalah seorang yang mencurigakan." Ucap dari Zaufan dan juga Gu Santong sembari mengeluarkan gadis ini. Dan kau ada orang yang mencurigakan itu dan kau harusnya diserahkan kepada para penjaga. Ucap dari mereka yang membuang Nona Qian. Dan itu membuat Zaufan dari dalam dia juga mengatakan kalau saat ini mereka udah mengusir gadis yang tidak berguna. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa yang bisa mereka lakukan dan ini adalah hal yang baik. Ucap dari Zaufan sembari tutup pintu yang membuat Nona Qian yang diusir seperti ini tentunya dia sangat kesal dan dia langsung dobrak lagi karena dia menolak untuk dapat diusir. Dan untuk Zaufan dia pun kini berpura-pura takut dan dia mengatakan, "Nona, apa yang kau lakukan? Para penjaga masih ada di dekat ini." Ucap dari Zaufan. Namun di sini untuk Nona Qian dia mengatakan memangnya kenapa jika ada penjaga? Enggak peduli. Apakah kau pikir ketika mereka telah tiba kalian masih dapat bernafas? Ucap dari Nona Qian. Dan untuk Zaufan dia mengatakan, Nona, kita tidak memiliki dendam satu sama lain dan kita juga baru saja bertemu. Aku dan putraku baru saja berkeliling selama bertahun-tahun dan ketika kami baru saja tiba di kota ini dengan susah payah untuk dapat lolos dari kejaran-kejaran itu dan pada akhirnya kami dapat hidup tenang dengan hidup baru kami tidak ingin sampai terseret dengan masalah yang kau miliki. Nona, kami tidak mau sampai berada dalam urusan yang berbahaya ataupun apapun itu. Ucap dari Zaufan. Tapi tidak dengan Gu Santong. Lihat aja ekspresi yang ditunjukkan oleh Gu Santong yang seolah-olah dia kesal juga dengan drama yang dimainkan oleh Zaufan. Tapi untuk Zaufan dia pun kembali mencoba mendrama di mana dia mengatakan kalau kau sepertinya memiliki hubungan atau tidak itu tidak peduli. Aku tidak peduli dengan hubungan apa yang kau miliki dengan kediaman dari Raja Feiyun. Kami mohon agar kau segera pergi dari kediaman kami, Nona. Ucap dari Zaufan. Dan anggap saja itu adalah sebuah bayaran atas nyawa yang telah kami selamatkan dirimu. Dan Nona, tolong jangan seret kami ke dalam masalahmu. Ini adalah permintaan dari kami. Bukankah ini adalah sesuatu yang tidak sulit untuk dapat kami lakukan? Ucap dari Zaufan yang membuat Qian yang mendengarnya dia pun sedikit agak tersentuh juga. Dan dia juga bertanya apakah benar yang diucapkan oleh Zaufan. Setelah Zaufan dia ditinggalkan oleh istrinya dan juga pergi ke wilayah tengah. Dan ketika Qian bertanya kepada Zaufan dengan lemah lembut, di sini Zaufan dia pun bertanya, cerita apa? Apakah maksudnya adalah istrinya yang itu? Ya, sambut dari Qian. Qian pun bertanya tentang wanita yang dimiliki oleh Zaufan yang ditentang oleh sektenya itu. Apakah cerita itu benar? Ucap dari Qian yang membuat Zaufan yang mendengarnya dia pun mengatakan, tidak.
Aku semua mengarangnya, ucap dari Zovan. Karena dengan begitu mereka tidak akan mungkin bisa menyeret kami jauh tuh bersama dengan dirimu. Di sini Zovan dengan terang-terangan dia mengatakan kalau semua cerita yang ia berikan itu hanyalah sebuah bualan doang, omong kosong. Karena kenyataannya aku sengaja meninggalkan istriku untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang jauh lebih besar. Karena aku merasa kalau jika saja dia ikut bersama denganku, tentunya dia hanya akan menjadi sebuah beban. Dan dia saat ini hidup aman di wilayah barat, ucap dari Zovan yang membuat Kian yang mendengarnya. Dia pun kesal dengan apa yang diucapkan oleh Zovan yang ngarang cerita tentang istrinya. Dan dia juga kesal ketika Zovan sengaja dia meninggalkan istrinya di wilayah barat, sedangkan Zovan pergi menuju wilayah tengah begitu saja. Dan itu membuat Kian dia pun mencoba untuk dapat menghajar Zovan. Dan itu Zovan dia pun kembali berpura-pura takut, di mana dia mengatakan kalau mereka membuat keributan di kediaman ini, tentunya itu akan membuat para penjaga mereka pun datang. Lagi pula akulah yang telah menyelamatkan hidupmu dan kenapa kau malah melakukan hal ini kepada diriku? Ucap dari Zovan. Dan kau ternyata jahat membalas kebaikan dengan kejahatan, ucap dari dirinya yang berpura-pura. Tapi untuk Gusantong nggak bisa diubah wajahnya. Waduh. Dan untuk Kian yang mendengar apa yang diucapkan oleh Zovan, dia pun memahaminya kalau dirinya memang telah diselamatkan oleh Zovan. Dan itu membuat dirinya pun kini memutuskan untuk pergi. Dan Kian pun mengatakan kalau dirinya kali ini akan mengampuni hidup dari Zovan. Dan jangan sampai aku melihat wajahmu lagi. Jika tidak aku akan menghukummu, ucap dari Kian sebelum dia pun pergi meninggalkan Zovan. Karena dia nggak mau bersama dengan orang jahat seperti ini, ucap dari Kian sembari pergi meninggalkan mereka berdua. Sedangkan untuk Gusantong yang mendengar ucapan dari Kian dan Zovan yang sengaja mengusirnya, membuatnya pun bertanya apa yang coba dilakukan oleh Zovan pada mereka sebelumnya dengan susah payah menyelamatkan dirinya. Dan sekarang kau malah mengusirnya begitu saja, ucap dari Gusantong. Dan hal itu dibenarkan oleh Zovan. Di sini Zovan dia pun mengatakan memangnya bisa pergi kemana aja gadis itu? Nggak mungkin. Apakah kau sudah lupa apa yang diucapkan oleh para penjaga? Mereka para penjaga pergi menuju satu pintu ke pintu lainnya. Mereka menyisiri setiap rumah dan mungkin saja mereka akan terus mengawasi setiap sudut yang ada di kota ini dan menjadikan setiap penduduk sebagai mata-mata. Itu artinya kota ini penuh dengan pengawasan yang sangat-sangat ketat. Begitu para penjaga menyelesaikan tugasnya mengawasi setiap kota, itu akan membuat gadis itu dia tidak lagi memiliki tempat untuk dapat bersembunyi. Memangnya dia mau pergi kemana lagi? Selama dia masih ada di kota Feiyun, dia pasti akan kembali ke tempat ini cepat atau lambat. Dan sekarang tidak ada lagi tempat bagi dirinya untuk dapat bersembunyi. Dia pasti akan segera datang, ucap dari Zovan yang membuat Gusantong dia pun bertanya jika saja Zovan memang menginginkan gadis itu kembali, tapi kenapa Zovan dia repot-repot harus mengusirnya. Dan untuk Zovan dia mengatakan kalau ini adalah sebuah trik psikologis, membiarkan dia pergi untuk dapat memancingnya kembali dengan sendirinya, ucap dari Zovan. Dan selesai cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk jawaban. Udah itu aja. Karena memang dari sananya cuma segini. Dan untuk hari Jumat kemarin nggak update ya. Memang dari sananya nggak update. Nggak ada notifikasinya juga. Nggak ada pemberitaan juga. Udah itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk jawaban besok lagi. Bye. Thank you. Gue nggak tahu ya ada penggantinya atau enggak. Tapi kalau ada mungkin Senin ya ada jawaban. Mungkin. Gue nggak janji. Karena bukan gue yang gambar. Udah itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan untuk pemberitahuan kalian yang sebelumnya pernah nonton di channel gue yang lama itu Bajotan Jack, sekarang berubah jadi bahasa Korea. Jangan katakan kalau itu dijual. Enggak coy, itu enggak dijual. Itu gue yang bikin. Gue jadi orang Korea. Dan jangan komen aneh-aneh dah. Gue tahu kalian semua komen. Gue tahu ada beberapa dari kalian yang komen pakai bahasa Indonesia. Sengaja nggak gue balas. Bukan karena gue nggak mau balas. Karena nanti gue ketahuan kalau gue lagi nyamar jadi CEO orang Korea coy. Jangan coy, gue lagi sengaja. Gue lagi coba cari cuan sama orang-orang Korea. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Jawaban. Thank you.